Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Sebelum beraktivitas hari ini, kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 27 Juli 2023, tertulis dalam buku Titus pasal 2 ayat 1. Titus 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita hari ini adalah beritakanlah ajaran yang sehat. Beritakanlah ajaran yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ayat renungan hari ini dimulai dengan kata tetapi. Dimulai dengan kata tetapi. Itu berarti kita harus melihat apa sebelumnya. Kalau kita baca Titus 1 ayat 16, di sana ditegaskan mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku mengenal Allah. Akan tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji terhadap Dia. Mereka durhaka. Mereka tidak mau mendengar. Mereka hanya mendengar filsafat-filsafat palsu dan perbuatan sesuka hati mereka. Itulah yang terjadi. Maka nas ini oleh Rasul Paulus menuliskan ke gereja Titus, kepada Titus, demikian, ajarkanlah ajaran-ajaran yang sehat. Beritakanlah ajaran-ajaran yang sehat. Apa itu? Rasul Paulus membagi 3 kelompok, yaitu orang tua, anak muda, dan hamba. Orang tua dituliskan di sini, orang tua hendaklah sederhana, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan, rajin beribadah, cakap mengajar anak. Anak diajarkan juga supaya hidup tertib dan teratur. Hamba diajarkan juga dalam nas ini supaya taat, setia, dan jujur dalam perilaku. Karena dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terjadi nas ini, yaitu nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran yang harus diberitakan supaya hidup sehat atau tertib dan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kejadian kondisi pada saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi saat menulis nas ini, yaitu terjadi di daerah Kreta. Tidak jauh berbeda. Zaman sekarang kalau kita perhadapkan situasi ini, luar biasa tantangan, hambatan, rintangan yang kita hadapi. Terutama yang dipengaruhi itu adalah anak-anak kita. Terutama anak-anak kita. Apakah kita masih menasihati? Jawabnya adalah wajib. Karena itu adalah perintah Tuhan. Atau perintah yang ditegaskan dalam firman itu. Orang tua harus menasihati anak-anak. Nah, anak-anak sekarang tak seorang pun atau sedikit orang mengetahui apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Tidak hanya di luar sana, di sekolah, di masyarakat, di rumah sendiri juga kita nggak tahu lagi apa dikerjakan. Dengan kemajuan teknologi, dengan benda yang kecil, itu handphone, nggak tahu lagi. Sibuk di sana sini, semua main menurut mereka. Nah, kita tidak bisa tahu lagi yang dikerjakan itu apa, apakah itu ajaran sehat, apakah itu ajaran menyimpang dari Alkitab atau firman Tuhan. Kita tidak bisa. Maka tidak sedikit anak-anak zaman sekarang ini jauh menyimpang.
jauh menyimpang. Kita bisa melihat statistik gereja kita, ada yang ya pergi ke ajaran lain, ada yang begini-begini dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang tua atau lebih tua tidak boleh menyerah atau putus asa, menasehati. Tetap kita nasihati, supaya mereka berubah. Bahkan tak sedikit juga orang tua memiliki metode lain untuk menasihati. Bahkan ada juga yang memanggil mentor yang baik atau mentor yang terkenal, menggiring anak-anak ini supaya tidak jauh atau tidak menyimpang, supaya mereka bisa menahan diri dalam segala hal. Itu upaya orang tua. Nah, yang terpenting menasihati anak-anak zaman sekarang ini itu menasihati dengan firman Tuhan atau dengan firman Tuhan yang diiringi dengan berdoa terus. Dan dalam doa kita, ya kita bikin satu kalimat, kehendakmulah yang jadi kepada anak-anak kami. Hanya itu, kehendakmulah yang jadi. Karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Pasti mendatangkan damai sejahtera, pasti mendatangkan sukacita, pasti mendatangkan kegembiraan dan juga masa depan yang penuh harapan. Jadi pesan nats ini, kita tidak boleh berputus asa dan tidak boleh membanding-bandingkan anak orang dengan anak kita. Ya, tugas kita berdoa dan selalu menasihati atau mendoktrin mereka supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran yang sehat. Dalam hal ini firman Tuhan. Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita dan juga dalam anak-anak kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau, ya Tuhan, yang pada saat ini kami memahami ajaran yang sehat, itu ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan mengaplikasikan firman-Mu, dengan menasihati anak-anak kami dengan firman-Mu, agar melalui perbuatan, melalui respon kami, orang tua, anak, dan hamba pun, nama Tuhan semakin dan semakin dipermuliakan. Nama Yesus Kristus dikenal oleh semua umat, bahkan menjadi pengikut Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.